Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi kedua di mata kuliah pengawasan mutu makanan, yaitu tentang aspek pengawasan mutu makanan. Seperti yang kita tahu ya, bahwa setiap orang itu pasti membutuhkan pangan itu yang bermutu dan bergizi karena sangat penting dalam menunjang kehidupan atau kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, makanan yang bermutu dan bergizi ini adalah makanan yang diperlukan seseorang untuk hidup sehat dan juga produktif. Nah, mutu atau kualitas ini adalah kumpulan sifat-sifat ya atau karakteristik bahan atau produk yang mencerminkan tingkat penerimaan konsumen terhadap bahan tersebut. Nah, berdasarkan SNI 19-8402-1996, mutu ini diartikan sebagai suatu keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu produk yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan yang dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Mutu pangan ini bersifat multidimensi dan mempunyai banyak aspek. Nah, aspek mutu ini meliputi aspek gizi, yaitu kalori, protein, lemak, mineral, vitamin, dan lain-lain. Aspek selera, yaitu indrawi. Jadi kita bisa menilai apakah makanan itu enak, menarik, atau segar. Dan aspek bisnis, yaitu standar mutu dan kriteria mutu, serta aspek kesehatan, baik itu jasmani dan rohani, kepuasan konsumen yang berkaitan dengan mutu. Menurut PP nomor 28 tahun 2004, pengertian mutu pangan ini adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, dan juga minuman. Sebaliknya, mutu bahan ini tidak dapat atau sangat sulit untuk diubah menjadi lebih baik. Yang sangat mungkin adalah mempersiapkan untuk memperoleh bahan dengan tingkat mutu yang baik. Yang kedua adalah mempertahankan tingkat mutu bahan agar tetap baik dalam jangka waktu tertentu. Sebagai upaya perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan, maka pemerintah melarang para produsen untuk produksi pangan dengan kualitas mutu yang rendah. Caranya, pemerintah menetapkan batas mutu yang boleh diproduksi, yaitu penetapan standar mutu. Kalau di Indonesia sendiri, namanya adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, sasaran yang ingin dicapai dalam penetapan standar mutu adalah mengetahui informasi mengenai karakteristik produk apakah sudah sesuai standar, menyelesaikan dan mengurangi jumlah produk yang bermutu rendah, membangun atau meningkatkan reputasi produsen dengan cara memberi perlindungan kepada konsumen dari mutu produk yang rendah. Nah, komponen-komponen penyusun bahan pangan ya, dengan ini terdiri sebenarnya dari beberapa komponen utama, yaitu kandungan gizi mulai dari karbohidrat, protein, lemak, air, dan juga zat gizi yang lain. Nah, selain itu bahan pangan itu juga tersusun atas beberapa komponen seperti mineral, vitamin ya, kemudian ada juga bahan tambahan pangan atau bahan penyusun lainnya yang ini bisa mempengaruhi ya, mulai dari teksturnya, cita rasanya, warna, dan juga nilai makanannya. Pertama, kita akan lihat dulu karbohidrat. Seperti yang kita tahu bahwa karbohidrat itu adalah zat gizi penghasil energi utama, yang mana setiap gramnya itu menghasilkan 4 kalori yang dikonsumsi dalam jumlah yang besar pada sebagian besar masyarakat di Indonesia. Nah, karbohidrat ini banyak terkandung dalam serealia ya, seperti biji-bijian, yang mana di negara berkembang ini konsumsi karbohidrat itu sekitar 70-80% dari total kalorinya, sedangkan di negara maju itu hanya sekitar 40-60%. Nah, selain karbohidrat ada protein. Protein adalah senyawa organik yang terdiri dari asam amino, yang mana sumber protein ini berasal dari tanaman seperti kedelai, gandum, jagung, kemudian protein hewani ya, susu, telur, daging ikan. Nah, protein di sini berfungsi sebagai zat pembangun yang kalorinya juga sama ya dengan karbohidrat. Nah, sedangkan lemak ini adalah salah satu kelompok lipid sederhana. Ini adalah sumber zat tenaga kedua setelah karbohidrat. Ini adalah salah satu lemak adalah kelompok lipid sederhana yang disintesis dari asam lemak dan juga gliserol. Nah, kita tahu bahwa dari bahan-bahan pangan itu ya, warna bahan pangan salah satunya itu
adalah suatu pigmen yang ada dalam tanaman atau sumber hewani. Nah, beberapa pigmen ini memberikan warna-warna khas ya dari suatu bahan makanan. Salah satu contohnya adalah sayuran hijau, buncis misalnya. Kemudian karoten ini memberi warna orange pada wortel dan jagung. Kemudian ada warna merah pada tomat dan semangka, dan antosianin ini memberikan warna ungu pada beberapa jenis bahan makanan. Nah, zat organik ini ternyata sangat sensitif ya terhadap udara, kemudian panas, dan juga interaksi satu dengan yang lainnya, yang mana cita rasa, contohnya aroma dari kopi, susu, daging ini mengalami perubahan yang secara konstan berkurang selama proses pengolahan. Nah, perubahan cita rasa ini lebih kompleks daripada yang terjadi pada warna bahan pangan. Ada pengecualian ya bahwa cita rasa ini justru berkembang pada beberapa proses, seperti contohnya proses fermentasi suatu produk. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita harus tahu ya karakteristik dari bahan-bahan kita itu, sifatnya bahan itu seperti apa, mutu bahan pangannya itu bagaimana, kemudian terkait dengan penilaian mutu baik itu secara sensori ya, kemudian bagaimana dia terjadi penurunan mutu bahan pangan pada setiap proses, dan sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penurunan mutu dari suatu bahan pangan. Nah, bahan pangan ini tentu menjadi hal yang penting ya. Artinya kita memilih bahan pangan yang seperti apa untuk mendapatkan produk yang berkualitas seperti itu. Karena bahan pangan tadi dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan dia juga bisa mengalami penurunan mutu dari sejak dipanen atau ditangkap ya pada produk-produk hewani misalnya, hingga ke tangan konsumen, baik itu konsumen akhir maupun konsumen antara. Nah, berdasarkan jenisnya, sifat dari bahan pangan ini dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu sifat fisik, sifat kimiawi, dan juga sifat biologis. Sifat fisik ini memiliki hubungan erat dengan sifat bahan pangan, yaitu mulai dari tekstur, kekenyalan, koefisien gesek, yang mana sifat fisik ini menjadi informasi dasar ya untuk menentukan tingkat atau metode penanganan dari suatu produk itu seperti apa. Nah, ini ada salah satu alat di sini untuk alat seleksi buah berdasarkan bentuk dan ukuran dari sifat fisik bahan pangan. Jadi di sini harus terstandar bahwa ukuran jeruk itu seharusnya minimal diameternya berapa. Kalau dia lolos ya dari diameter ini, berarti dia kurang terstandar, artinya ukurannya belum sesuai dari patokan yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah tekstur. Tekstur bahan pangan ini beraneka ragam, mulai dari bahan yang teksturnya halus hingga kasar. Kemudian tekstur bahan pangan ini berkaitan dengan perlindungan alami dari bahan pangan tersebut. Namun dari sisi sebagai bahan pangan, tekstur itu memiliki kaitan erat dengan cara penanganan dan pengolahan bahan pangan. Nah, pengujian tekstur bahan pangan ini sudah banyak dilakukan dengan menggunakan alat namanya alat penusuk ya, seperti itu, untuk melihat karakteristik atau tekstur dari suatu bahan pangan. Yang selanjutnya adalah kekenyalan bahan pangan. Ini erat kaitannya dengan jumlah dan jenis zat pengikat ya yang dimiliki dari suatu bahan pangan untuk melihat tingkat kesegarannya, yang mana setiap bahan pangan ini memiliki jumlah dan jenis tenunan pengikat yang berbeda. Contohnya daging ya, daging sapi ini cenderung lebih kenyal daripada daging ikan karena memiliki jaringan atau zat pengikat yang lebih banyak dan lebih besar. Ada alatnya yang digunakan, namanya adalah hardness tester atau penetrometer. Nah, setiap bahan pangan ini yang memiliki tekstur berbeda ya, mulai dari teksturnya halus, contohnya biji-bijian, kasar itu contohnya bahan pangan seperti durian, nanas, nangka, dan tekstur ini berpengaruh terhadap koefisien gesek. Bahan pangan dengan tekstur lebih kasar memiliki koefisien gesek yang lebih besar dibandingkan bahan pangan dengan tekstur yang lebih halus. Nah, sehingga dibutuhkan energi lebih besar ya untuk menggeser bahan pangan itu dengan koefisien gesek yang besar. Yang selanjutnya adalah terkait dengan konduktivitas panas ya.
Jadi apa sih sebenarnya konduktivitas panas? Itu adalah jumlah panas yang dapat mengalir per satuan waktu melalui suatu bahan dengan luas dan ketebalan tertentu. Konduktivitas panas banyak digunakan dalam proses pendinginan atau pemanasan karena berkaitan dengan transfer panas secara konduksi. Nah, sifat kimiawi dari bahan pangan ini ditentukan oleh senyawa kimia yang terkandung ya mulai dari bahan pangan dipanen atau ditangkap hingga diolah. Perubahan kandungan senyawa kimia pada bahan pangan tergantung dari tingkat kematangan secara biologis, jenis kelamin, kalau hewani dia kematangan seksualnya, temperaturnya, suplai makanan atau pupuk, kondisi stres ya. Jadi kalau hewan itu dalam kondisi stres tentu juga akan berpengaruh ya terhadap kandungan kimiawi dari bahan pangan tersebut. Kemudian bahan pangan tersebut merupakan media yang baik ya bagi pertumbuhan mikroba, sehingga perlu upaya yang dilakukan untuk menurunkan kandungan air dalam bahan pangan sampai batas di mana mikroba itu tidak dapat tumbuh dan berkembang. Nah, jadi di sini perlu ada upaya ya, jadi terkait dengan peningkatan masa simpan karena tadi kandungan airnya kan bisa diturunkan. Yang selanjutnya adalah pH. pH ini menggambarkan jumlah ion H+ yang terkandung dalam bahan pangan, yang mana nilai pH ini merupakan log dari ion H+ dan besarnya berkisar 1 sampai 14. Nilai pH 7 artinya pH pangan adalah netral. Sedangkan nilai 7 ke atas berarti pH-nya basa. Peningkatan kandungan ion H+ ini akan menurunkan pH sehingga tercipta lingkungan bersuasana asam. Jadi bahan pangan terutama ya kita lihat daging, ikan ya pada ikan ya lebih tinggi pH-nya dibandingkan dengan daging ternak. Sehingga daging yang pH-nya cenderung lebih asam atau lebih rendah itu memiliki masa simpan yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan ikan. Kalau teman-teman perhatikan, ikan itu ketika disimpan ya terlalu lama, lendirnya itu lebih gampang untuk muncul dibandingkan dengan ketika kita menyimpan daging. Yang selanjutnya adalah sifat biologi. Sifat biologi ini mempunyai peran yang sangat penting ya dalam merancang proses penanganan dan pengolahan. Jadi sifat biologis yang utama dari bahan pangan adalah kandungan mikrobanya. Sebagian besar bahan pangan itu memiliki kandungan mikroba sejak dipanen atau ditangkap. Nah, sebagian mikroba tersebut merupakan mikroba asli atau flora alami yang berasal dari alam dan melekat pada bahan pangan. Yang selanjutnya kita akan melihat terkait dengan pengujian mutu. Jadi pengujian mutu ini ada dua, yaitu mutu secara objektif dan mutu secara subjektif. Nah, mutu secara objektif berarti kita melihatnya menggunakan alat. Nah, di sini meliputi metode fisik, uji kimia, uji fisikokimia, uji mikrobiologi, mikroanalitik, dan histologi. Nah, untuk memonitor umur simpan produk pangan diperlukan korelasi antara hasil uji sensori dengan hasil pengukuran mutu dengan alat atau instrumen. Metode pengukuran mutu dengan alat dapat digunakan untuk mengungkapkan karakteristik atau sifat-sifat mutu pangan yang tersembunyi. Umumnya, hasil pengukuran karakteristik mutu ini dengan uji sensoris memiliki nilai korelasi yang tinggi dengan hasil pengukuran karakteristik mutu dengan alat. Metode pengukuran uji fisik ini digunakan untuk melihat warna, volume, tekstur, viskositas atau kekentalan, serta konsistensi, keempukan, dan kelihatan serta bobot jenis suatu produk. Metode pengukuran untuk uji kimia ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah analisis proksimat, yaitu melihat kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan abu. Analisis kualitatif atau kuantitatif, yaitu melihat komponen makro, yaitu zat gizi makro ya, protein, lemak, karbohidrat, maupun unsur mikro dari kadar asam lemak, glukosa, asam amino. Cara pengukuran untuk fisikokimia meliputi alat pH meter, jadi melihat derajat keasaman ya suatu produk. Kemudian ada refraktometer untuk mengukur indeks refraksi atau mengukur kadar total padatan terlarut. Kemudian kolorimeter untuk mengukur warna. Kemudian menentukan kadar nitrogen, fosfat, sitrat, dan spektrofotometer untuk menganalisis secara kualitatif. Yang kedua adalah mutu secara subjektif. Nah, apa sih mutu secara subjektif itu? Mutu secara subjektif ini adalah
mutu sensori atau mutu organoleptik ya, yang sangat penting dalam industri pangan. Kenapa? Karena hasilnya merupakan pintu terakhir yang menentukan apakah produk tersebut itu layak untuk dijual atau tidak. Karakteristik mutu yang diuji dengan uji sensori terutama adalah warna, flavor, meliputi kombinasi rasa dan aroma, kemudian tekstur, konsistensi, dan kekentalan suatu produk. Mutu sensori bahan pangan ini adalah ciri karakteristik bahan pangan yang dimunculkan oleh satu atau kombinasi dari dua atau lebih sifat-sifat yang dapat dikenali dengan menggunakan panca indera manusia. Nah, faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan sensasi rasa adalah persepsi terhadap faktor penampakan fisik yaitu warna, ukuran, bentuk, dan cacat fisik, faktor kinestetika yaitu tekstur, viskositas, konsistensi, dan perasaan di mulut, dan faktor flavor yaitu kombinasi rasa atau taste dengan bau atau odor. Ada 3 kelompok besar uji sensoris, yaitu uji pembedaan atau difference test, uji penerimaan atau acceptance test, dan uji deskriptif atau descriptive test. Yang selanjutnya kita akan melihat terkait dengan penurunan mutu pangan, yaitu melalui kerusakan secara fisik, kerusakan secara kimia, dan kerusakan secara biologis. Nah, apa itu kerusakan secara fisik? Kerusakan secara fisik ini dialami bahan pangan dapat disebabkan oleh perlakuan fisik seperti terbanting, tergencet, atau terluka. Perlakuan tersebut dapat menyebabkan terjadinya memar, luka, dan adanya benda asing. Nah, ini contohnya ya, memar. Jadi memar ini dialami oleh bahan pangan yang dia disebabkan karena dipukul. Salah satu contohnya adalah dari sumber hewani ikan ya. Nah, bahan pangan ini yang memar itu akan mudah mengalami proses pembusukan. Yang kedua adalah luka. Nah, luka ini juga bisa memudahkan ya akibat tusukan tadi ya atau adanya sayatan dari benda tajam ini akan mengakibatkan atau memudahkan bagian luka ini mudah mengalami proses pembusukan juga. Yang selanjutnya adalah cemaran secara fisik. Itu adanya benda asing. Jadi terkadang kita ketika mengkonsumsi suatu makanan kita temukan nih contohnya ada cemaran, oh adanya pasir nih, kerikil, atau kuku, atau isi staples, kemudian ada pecahan gelas dan lain sebagainya. Nah itu tentu juga akan berpengaruh ya terhadap mutu atau kualitas dari bahan makanan atau makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau kita lihat material bahaya yang ditemukan dan sumber bahaya fisik ini, tadi ya berdasarkan dari material-materialnya ada kaca, kayu, batu, besi, tulang, plastik, dan di sini bisa mengakibatkan perdarahan bahkan infeksi ya yang mengakibatkan kondisi tadi yang mungkin mengakibatkan atau memunculkan suatu trauma. Yang selanjutnya terkait dengan proses ya atau pemberian perlakuan dari suatu proses pengolahan. Nah, baik selama proses penanganan dan pengolahan ini bisa juga mengakibatkan kerusakan fisik. Misalnya, manasan yang diberikan dapat menyebabkan terjadinya suatu kondisi dehidrasi atau menghilangnya atau menguapnya cairan dari bahan pangan. Yang selanjutnya, pemanasan juga dapat menyebabkan komponen protein yang mengalami namanya adalah denaturasi, jadi berubahnya struktur fisik dan struktur 3 dimensi dari protein. Nah, suhu pemanasan yang dapat menyebabkan denaturasi protein ini biasanya lebih dari 70 derajat Celcius. Tadi kerusakan fisik, kemudian kerusakan kimiawi. Nah, kerusakan kimiawi di sini ya, penurunan kandungan senyawa kimia pada bahan pangan, ini dapat terjadi selama proses pencucian dan pemanasan. Nah, seperti yang kita tahu ya, selama proses pencucian sendiri, banyak sebenarnya komponen senyawa kimia dari suatu bahan pangan itu yang larut, ya, seperti beberapa protein, vitamin B, vitamin C, dan juga mineral. Yang kedua adalah autolisis. Nah, proses perombakan jaringan oleh enzim yang berasal dari bahan pangan, ya proses autolisis terjadi pada saat bahan pangan itu memasuki fase post rigor mortis. Ikan yang mengalami autolisis itu memiliki tekstur tubuh yang tidak elastis, sehingga apabila daging tubuhnya ditekan dengan jari, akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk kembali ke keadaan yang semula. Nah, proses autolisis ini dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekelilingnya, yang mana suhu yang tinggi itu akan mempercepat proses autolisis ikan yang tidak diberi es. Yang selanjutnya adalah oksidasi.
Nah, ikan ini termasuk salah satu bahan pangan yang banyak mengandung lemak, terutama lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh adalah lemak yang dia mengandung ikatan rangkap pada rantai utamanya. Lemak ini bersifat tidak stabil dan cenderung mudah bereaksi. Lemak pada ikan itu cenderung didominasi oleh lemak tidak jenuh berantai panjang. Nah, selama proses penyimpanan, lemak tidak jenuh ini akan mengalami proses oksidasi ya, sehingga terbentuk suatu senyawa namanya adalah senyawa peroksida. Jadi peristiwa yang sama dapat terjadi pada bahan pangan yang mengandung susu atau juga santan. Yang selanjutnya adalah proses browning. Nah, bahan pangan yang banyak mengandung karbohidrat ya, terutama produk nabati, kandungan karbohidrat pada produk perikanan hanya sekitar 1%, kecuali jenis kerang-kerangan ya bisa mencapai 10%. Jadi selama proses pengolahan ini, karbohidrat akan mengalami proses perubahan warna. Jadi yang semula berwarna keputihan, cenderung berubah menjadi coklat. Nah, proses perubahan ini disebut sebagai reaksi browning. Nah, reaksi browning itu sebenarnya terdiri dari 4 tipe ya. Ada reaksi Maillard, karamelisasi, oksidasi vitamin C, dan proses pencoklatan fenolase. Nah, 3 yang pertama ini adalah kelompok reaksi non-enzimatis, sedangkan reaksi yang terakhir adalah reaksi yang enzimatis. Yang selanjutnya adalah, nah ini kita lihat ya prosesnya, reaksi pencoklatan pada bahan pangan yang mengandung gula. Kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini ya, dia yang banyak mengandung fruktos itu dia cenderung mengalami proses pencoklatan yang lebih tinggi ya. Jadi browningnya cepat dibandingkan dengan yang lain. Nah, selanjutnya senyawa kimia yang terkandung dalam bahan pangan ini juga bisa diperoleh dari ini ya secara alami. Artinya ada kimia pencemar nih di air. Contohnya beberapa jenis ikan itu ada yang dia memang mengandung senyawa, contohnya adalah merkuri. Nah, jadi semua jenis ikan kecuali tuna, beku, dan segar, hiu, dan ikan pedang. Dan juga beberapa zat-zat kimia pencemar yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah kerusakan biologis. Jadi kerusakan biologis pada bahan pangan itu dapat disebabkan oleh aktivitas mikroba patogen dan pembusuk, baik berupa bakteri, virus, jamur, kamir, atau protozoa. Nah, ada beberapa contoh ya kejadian, ini contohnya burst belly ya. Jadi burst belly itu apa sih? Burst belly ini adalah kondisi di mana tubuh ikan itu mengandung banyak mikroba, terutama di bagian permukaan kulit, insang, dan saluran pencernaan. Ikan yang tertangkap dalam keadaan perutnya kenyang, maka di saluran pencernaan itu kan banyak mengandung enzim pencernaan. Nah, enzim tersebut itu merupakan gabungan dari enzim yang berasal dari bahan pangan atau mikroba yang hidup di sekelilingnya. Nah, kalau dari di dalam perutnya tadi ya itu tidak segera dibersihkan atau tidak segera disiangi, maka enzim ini akan mencerna dan merusak jaringan daging yang ada di sekitarnya, terutama di bagian dinding perut. Nah, peristiwa ini disebut sebagai aktivitas enzim yang dikenal dengan burst belly. Jadi kalau dilihat itu, ikan yang mengalami burst belly itu warnanya kehitaman. Oke. Yang selanjutnya adalah aktivitas mikroba yang merugikan. Kerusakan biologis yang dialami bahan pangan itu dapat disebabkan oleh adanya mikroba yang merugikan. Bahan pangan sudah beracun atau bahan pangan menjadi racun. Bahan pangan menjadi yang mengandung jumlah mikroba, baik itu mikroba yang menguntungkan maupun merugikan. Jadi mikroba ini kan hidupnya kan berdampingan ya, dan bisa disebut sebagai flora alami. Nah, mikroba yang merugikan tadi itu terdiri dari mikroba pembusuk dan juga patogen yang bisa mengakibatkan suatu penyakit. Nah, ini beberapa jenis bakteri pembusuk ya. Ada Vibrio Naceae, Aerobacter, Lactobacillus, Bacillus, Micrococcus, Staphylococcus, dan beberapa jenis bakteri yang lain. Kemudian ada beberapa juga kejadian ya terkait dengan keracunan yang diakibatkan dari beberapa jenis ikan ya. Ikan, kemudian keracunan dari kerang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah daging pada ikan tongkol ya. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa daging berwarna merah pada ikan tongkol segar ini mengandung banyak asam amino histidin. Nah, berubahnya bahan pangan yang semula aman dikonsumsi itu menjadi berbahaya bila dikonsumsinya itu dipengaruhi oleh proses pemanasan yang kurang sempurna, sehingga memungkinkan mikroba yang merugikan itu tumbuh dan melaksanakan proses atau aktivitasnya. Proses pendinginan yang kurang sempurna juga dapat memicu aktivitas mikroba merugikan.
Jadi proses pendinginan bahan pangan yang sudah dimasak itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Yang selanjutnya ada kemungkinan ya infeksi pekerja yang dapat memicu perkembangan mikroba merugikan. Dan ada kemungkinan terjadinya kontaminasi silang yang terjadi antara bahan pangan dengan bahan mentah yang merugikan yang merupakan sumber mikroba. Jadi bisa jadi karena tadi penggunaan alatnya dia digunakan secara bergantian, misalnya talenan atau pisaunya, kemudian diletakkan secara berdekatan sehingga memungkinkan makanan yang sudah matang tadi dicemari oleh bahan yang masih mentah sehingga terjadi proses kontaminasi silang. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.